kembali lagi bersama saya. Nama saya Anastasia Sirait dengan NIM 4191111064. Melalui video ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai storyboard. Jadi video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah dari media pembelajaran berbasis IT. Jadi langsung saja kita akan melihat apa-apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi yang pertama itu adalah pengertian dari storyboard. Yang kedua adalah fungsi dari storyboard. Yang ketiga tujuan dari storyboard. Lalu format dari storyboard. Dan yang terakhir adalah hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam storyboard. Langsung saja kita ke yang pertama. Jadi teman-teman, storyboard ataupun dalam bahasa Indonesia yang artinya papan cerita itu menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut John Halas, pengertian storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat secara manual untuk memberikan gambaran ataupun penjelasan tentang suatu jalan cerita. Lalu menurut ahli kedua, yaitu bernama Martin Luther, pengertian storyboard adalah deskripsi pada setiap scan yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan objek multimedia dan diperlakukan dengan jelas. Lalu menurut ahli ketiga, yaitu Giuseppe Cristiano, pengertian storyboard adalah sebuah outline atau draft dari sebuah produksi berupa gambar-gambar yang beruntun. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu fungsi dari storyboard. Jadi teman-teman, di sini ada 3 fungsi dari storyboard, yaitu yang pertama, sebagai media untuk perencanaan pembuatan proyek seperti video pendek, film, animasi, dan multimedia interaktif. Lalu yang kedua, untuk memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambar besar mulai dari awal hingga akhir. Lalu fungsi ketiga yaitu fungsi yang paling penting, yaitu untuk memudahkan dalam membuat dan memahami sebuah alur cerita. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu tujuan dari storyboard. Tujuan dari storyboard. Jadi, tujuan dari storyboard ini adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses pembuatan proyek, untuk memudahkan orang lain memahami alur dan isi dari cerita yang ingin disampaikan, lalu memudahkan pembuat proyek dalam memvisualisasikan idenya, lalu untuk membantu menjelaskan suatu alur narasi dari sebuah cerita, lalu yang terakhir memandu tim yang terlibat dalam pembuatan proyek sehingga bekerja dengan maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke subbab ketiga, yaitu format storyboard multimedia interaktif. Sebenarnya format dalam storyboard multimedia interaktif ini tidak ada aturan baku yang mengatur pembuatan storyboard. Namun pada umumnya storyboard ini memiliki 3 format, yaitu berbentuk kartu, double command, dan landscape. Jadi yang berbentuk kartu itu seperti berikut ini. Kemudian yang berupa double column itu seperti tabel berikut ini, di mana pada bagian nomor ini merupakan nomor frame atau satu tampilan. Lalu keterangan ini berisi keterangan yang menunjukkan posisi frame, misalnya menu, submenu, dan uraian. Lalu visual berisi semua unsur yang divisualkan meliputi teks, gambar, video, dan animasi. Lalu yang audio berisi semua unsur audio meliputi narasi. Lalu untuk landscape-nya yaitu dapat dibuat seperti berikut ini. Di bagian kanannya merupakan tempat keterangan untuk menjelaskan bagian yang sebelah kiri ini yang kita buat. Lalu sekarang kita akan melihat hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam storyboard.
Jadi, format apapun yang dipilih untuk storyboard, informasi berikut harus dicantumkan, yaitu yang pertama, sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. Yang kedua, warna, penempatan dan ukuran grafik jika perlu. Yang ketiga, teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Keempat, warna, ukuran dan tipe font jika ada teks. Kelima, narasi jika ada. Keenam, animasi jika ada. Ketujuh, video jika ada. Kedelapan, audio jika ada. Kesembilan, interaksi dengan pengguna jika ada. Dan yang terakhir, hal-hal yang perlu diketahui oleh staf produksi. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai penggunaan storyboard. Sekarang langsung saja kita akan melihat langkah-langkah untuk membuat storyboard. Jadi pertama kali adalah kita membuka aplikasi Google. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Nah, pada kolom pencarian Google, langsung saja kita ketikkan storyboard. Kemudian kita pilih storyboard that the world's best free online storyboard. Nah, kemudian tampilan awal dari storyboard akan muncul seperti berikut ini. Di sini teman-teman jika belum login, silahkan di login menggunakan akun Google teman-teman masing-masing. Di sini saya sudah login, jadi saya tinggal klik create a storyboard. Tampilan dari storyboard adalah seperti berikut ini. Jadi, kita dapat membuat desain sesuai dengan yang kita mau pada tampilan berikut ini. Jadi ini pertama kali kita membuat dulu judul apa yang mau kita buat untuk desain kita. Jadi saya di sini mau buat judulnya itu adalah saya buat matematika aja, matematika. Di sini teman-teman boleh ya buat judul apapun yang teman-teman mau. Kemudian klik continue. Nah, berikutnya jadi di storyboard ini terdapat beberapa tool yang dapat kita gunakan. Itu contohnya kayak tone. Di sini bisa kita pilih apa yang kita mau pakai. Lalu ada entertainment, kemudian ada home atau indoor, ada home yaitu outdoornya, lalu ada school, athletics, transportation, work, physical homes, historical, dan lain sebagainya. Selain ada beberapa tool yang saya sebutkan, di bagian bawah juga ada menu layout, dimana tampilannya yaitu sebagai berikut. Teman-teman bisa memilih layout sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan teman-teman. Nah, kemudian ada juga menu lainnya yaitu ada add atau delete cells, kemudian
Kemudian ada menu-menu lainnya yang dapat kita gunakan untuk mendesain pada storyboard ini. Nah, terdapat 3 lembar kerja yang dapat kita gunakan pada storyboard ini. Jadi untuk yang pertama itu kita akan buat judulnya yaitu scan 1. Nah, untuk scan 1 ini kita akan membuat lokasinya itu ada di kamar. Maka kita pilihlah untuk backgroundnya yaitu yang bergambar kamar. Seperti yang bisa kita lihat pada storyboard ini banyak sekali pilihan gambar yang dapat kita gunakan. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Di sini saya akan memilih gambar yang yang ini bagus nih. Nah, langsung aja kita tarik ke dalam kolom scan 1. Nanti dia otomatis akan menyesuaikan ukurannya dengan besarnya kolom pada scan 1. Kemudian saya akan menambahkan karakter pada gambar ini, yaitu saya akan membuat karakter pria. Nah, kemudian kita bisa mengedit dengan mengklik edit pose, lalu sesuaikan dengan bentuk yang kita inginkan. Teman-teman bisa melihat seperti cara yang saya lakukan. Di sini kita bisa mengedit bentuk kepalanya, matanya, tangan, ataupun kaki dari karakter tersebut. Setelah selesai mengedit, klik update pose. Nanti karakter yang akan muncul akan sesuai dengan pose yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah selesai membuat gambar pada scan 1, sekarang kita akan membuat keterangan pada kolom yang terdapat di bawah. Kita klik to edit description. Di sini saya akan membuat keterangannya yaitu latar tempat, kamar tidur, kemudian durasinya 00.00 hingga 00.10. Lalu untuk keterangannya, gambar tersebut merupakan seorang pemuda yang kelaparan tetapi tidak memiliki uang untuk makan. Sekarang kita beralih ke scan 2. Kita bikin dulu judulnya scan 2. Nah, pada scan 2 ini saya akan membuat cerita tentang seorang pemuda yang pergi ke dapur untuk mencari makanan, namun di dapur stok makanannya ternyata sudah habis. Oke, langsung saja kita buat. Pertama kita buat dulu latar belakangnya sama kayak tadi, backgroundnya kita ganti menjadi dapur. Kemudian kita tambahkan karakter seorang pemuda, lalu kita edit dulu sehingga ekspresinya sesuai seperti seorang sedang kelaparan. Lalu klik update pose, kemudian sama seperti tadi kita buat lagi keterangannya. Latar belakang merupakan kamar dapur, lalu durasinya 00.10 hingga 00.30. Kemudian saya akan bikin keterangannya yaitu pemuda yang pergi ke dapur dan tidak menemukan makanan. Lalu akhirnya dia ingin menemui teman-temannya. Kira-kira seperti itulah ceritanya untuk scan 2 ini.
sekarang kita masuk ke scene ketiga. Kita buat dulu judulnya. Lalu pada scene ketiga ini saya akan membuat cerita tentang seorang pemuda yang menemukan uang di pinggir jalan. Lalu uang tersebut dia bingung mau gunain buat apa gitu. Jadi kita sekarang buat dulu backgroundnya, yaitu di pinggir jalan. Oke, kita cari dulu backgroundnya yang sesuai. Kemudian langsung kita tambahkan karakter, lalu kita edit posenya sesuai dengan cerita yang kita mau. Di sini dia seperti sedang berjalan. Kemudian kita cari lagi properti yang mendukung untuk gambar ini gitu. Kita cari di sini pada kolom pencarian. Nah, saya tempatkan uangnya di sini, tepat di pinggir jalan. Lalu kita tambahkan keterangan, yaitu latar tempat jalanan, lalu untuk durasi 00.30 hingga 00.40. Lalu untuk keterangannya yaitu seorang pemuda menemukan uang yang berceceran di jalan. Nah, demikianlah cara membuat latar belakang lalu karakter pada storyboard. Lalu untuk menyimpan, klik save. Nah, kemudian title-nya bisa kita buat. Kita mau buat judulnya apa? Di sini saya membuat judul yaitu anak muda yang kelaparan. Lalu klik save. Kemudian di sini saya tadi buat jadinya 6 scan. Nah, jika teman-teman ingin ngeprint out hasil dari storyboard ini, teman-teman bisa langsung klik menu print. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih. Nah, tinggal diedit sesuai dengan kebutuhan teman-teman, lalu tinggal klik save, lalu nanti bisa di print out. Jadi demikianlah penjelasan saya mengenai cara penggunaan dari storyboard. Terima kasih sudah menonton. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman sehingga dapat mempergunakan aplikasi storyboard ini dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan share video ini. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.